Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Zahra Hasibuan, konsentrasi hukum pidana. Hari ini saya akan menjelaskan hasil tugas UAS metode penelitian hukum dalam bentuk proposal yang berjudul Penerapan Hukuman Mati dalam Kasus Pembunuhan Berencana di Indonesia, Analisis Yuridis dan Perspektif HAM. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama latar belakang. Hukuman mati adalah pidana tertinggi yang masih diakui dalam sistem hukuman di Indonesia, khususnya untuk kejahatan serius seperti pembunuhan berencana. Pasal 340 KUHP mengatur hukuman mati sebagai salah satu opsi hukuman bagi pelaku pembunuhan berencana. Namun, penerapan hukuman ini menimbulkan kontroversi, baik dari sisi kompatibilitasnya dengan prinsip hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup. Perdebatan ini relevan mengingat Indonesia adalah negara yang secara konstitusional menjunjung tinggi hak asasi manusia, tetapi tetap mempertahankan hukuman mati dalam sistem hukumnya. Yang kedua, rumusan masalah. Pertama, bagaimana dasar hukum penerapan hukuman mati dalam kasus pembunuhan berencana di Indonesia? Yang kedua, sejauh mana hukuman mati efektif dalam memberikan efek jera terhadap kejahatan pembunuhan berencana? Yang ketiga, bagaimana penerapan hukuman mati dalam kasus pembunuhan berencana di Indonesia ditinjau dari perspektif HAM? Yang ketiga, tujuan penelitian. Pertama, menganalisis dasar hukum dan kebijakan penerapan hukuman mati dalam kasus pembunuhan berencana di Indonesia. Yang kedua, mengevaluasi efektivitas hukuman mati sebagai instrumen pencegahan kejahatan berat. Yang ketiga, mengkaji penerapan hukuman mati dalam konteks perlindungan hak asasi manusia. Yang keempat, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan. Yang pertama, pendekatan perundang-undangan. Analisis pasal 340 KUHP Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan konvensi internasional terkait. Yang kedua, pendekatan kasus. Studi kasus terhadap beberapa kasus pembunuhan berencana yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia. Yang ketiga, pendekatan komparatif, membandingkan kebijakan hukuman mati untuk pembunuhan berencana di negara lainnya. Kelima, kesimpulan, penerapan hukuman mati dalam kasus pembunuhan berencana di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dalam pasal 340 KUHP. Namun, efektivitas hukuman ini dalam menekan angka kejahatan dan harmonisasinya dengan prinsip hak asasi manusia masih menjadi perdebatan. Oleh karena itu,